Sengketa Laut Natuna telah berlangsung 40 tahun. Indonesia, China, Filipina, Malaysia, dan Vietnam berebut mengklaim Kepulauan Natuna yang kaya akan minyak dan ikan serta gas alam. Video Badan Keamanan Laut Bakamla RI yang mengusir kapal Coast Guard Cina di perairan Laut Natuna viral di media sosial. There's a Chinese Coast Guard vessel that's watching us at the moment. It's done 3 sweeps. First of all, 200 meters away, then 100 meters away, and now 50 meters away. It's watching our every move. Ya, di saat negara-negara di dunia tengah fokus menangani masalah kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19, China yang telah pulih terlebih dahulu rupanya tidak kasih kendor dalam urusan lain, termasuk klaim wilayah di Laut China Selatan. There are currently 4 Chinese vessels patrolling this area on the outskirts of the shoal. So you may be wondering how we got inside the shoal itself, but we are traveling in a small boat, and that means that we could move across the shallow parts of the reef to move into the area without having to go through the main entrance, which has a deeper entry point. Now, pada tanggal 30 Desember 2019, KRI Ciptadi nomor 381 sedang melakukan patroli di Laut Natuna Utara ketika mendeteksi kapal lain di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Setelah mendekati objek, KRI menemukan kapal penjaga pantai Cina dengan nomor 4301 atau CCG 4301 sedang mengawasi beberapa kapal nelayan dari Cina. Dalam situasi yang semakin mencekam, TNI AL berhasil mengusir kapal penjaga pantai Cina sekaligus para nelayan yang dikawalnya. Ini bukan pertama kalinya peristiwa serupa terjadi. Soalnya, Badan Keamanan Laut atau Bakamla mencatat sebanyak 63 kapal asing asal Cina masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak tanggal 19 hingga 24 Desember lalu. Pada Januari tanggal 1 2020, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Cina telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan masuk tanpa izin. Sontak, pemerintah mengeluarkan nota protes dan menolak semua klaim teritorial dari Cina di Laut Cina Selatan. Sementara itu, TNI melakukan operasi siaga tempur dengan meningkatkan jumlah kehadiran militer di Laut Natuna Utara. Sebagai imbalannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menegaskan bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan di perairan yang dimaksud dan menganggapnya sebagai hal yang sah menurut hukum internasional. Selain Indonesia, Cina dan Taiwan juga memiliki sengketa wilayah dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan. Lantas, apa latar belakang sengketa laut di Cina Selatan? Lantas, apa latar belakang sengketa di Laut Cina Selatan dan apa kepentingan Cina dalam mengklaim hampir seluruh wilayah itu? Kedaulatan atas laut, eskalasi konflik, pangkalan militer, pengusiran kapal asing di perairan Natuna, kapal TNI, singkirkan kapal nelayan Cina dari Natuna. Pasalnya, di Laut Cina Selatan, diperkirakan terdapat 190 triliun kubik gas alam, 11 miliar barel minyak, dan sekitar 12% tangkapan ikan dunia berasal dari Laut Cina Selatan. Selain kaya akan sumber daya alam, Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Samudra India dan Samudra Pasifik. Misalnya, negara-negara seperti Cina dan Jepang sangat bergantung pada Laut Cina Selatan sebagai jalur impor BBM dari Timur Tengah. Sebagai acuan, negara-negara sekitar selalu mengacu pada konvensi hukum laut. Sebagai acuan, negara-negara sekitar selalu mengacu pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS. UNCLOS menyatakan bahwa wilayah laut suatu negara dapat dibedakan menjadi wilayah kedaulatan dan hak kedaulatan. Meski terdengar mirip, kedua konsep tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda. Kedaulatan adalah hak penuh suatu negara atas wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan yang diukur sejauh 12 mil atau 22 km dari garis pangkal suatu negara. Wilayah dalam garis 12 mil ini disebut laut teritorial. Di luar laut teritorial, suatu negara juga berhak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pangkal pantai. Di wilayah ini, suatu negara tidak memiliki hak berdaulat penuh
tetapi tetap memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sengketa Laut Cina Selatan dimulai pada tahun 2009 ketika Cina mengirim peta dengan 9 garis putus-putus ke PBB dan mengklaim kedaulatan penuh atas semua pulau dan perairan di dalamnya. Pulau-pulau yang dimaksud adalah Pulau Spratly yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Pulau Paracel yang diklaim oleh Vietnam, Pulau Pratas, dan Scarborough Shoal dengan mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Cina juga meminta hak atas zona ekonomi eksklusif masing-masing pulau yang diklaimnya di Laut Cina Selatan. Cina mendasarkan klaimnya atas pulau-pulau tersebut berdasarkan klaim sejarah. Pasalnya, pulau-pulau tersebut ditemukan dan dikuasai oleh Cina sejak dinasti Han dan Qing hingga era modern. Seperti yang ditunjukkan oleh peta dari dinasti Qing, pulau-pulau di Laut Cina Selatan sudah dianggap sebagai bagian dari Cina. Di kapal-kapal Cina kuno tak henti-hentinya melintas di perairan Laut Cina Selatan untuk berdagang rempah-rempah, pakaian, hingga keramik dan perhiasan dengan kerajaan-kerajaan Indonesia. Sebagai hasil ekspedisi barat dari Inggris dan Perancis, juga mencatat bahwa warga etnis Tionghoa, terutama yang berasal dari Hainan, juga pernah tinggal di Kepulauan Nansha atau Spratly. Secara teknis, Cina tidak pernah mengklaim Pulau Natuna. Namun, atas dasar kependudukan dan penemuan yang terjadi sepanjang sejarah, Cina mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel yang terletak di Laut Cina Selatan. Meski demikian, bukan berarti klaim mereka langsung diterima secara internasional. Pada tahun 2013, Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan hingga ke Mahkamah Internasional di Den Haag, yang memutuskan Filipina sebagai pemenang pada 2016 dan menolak klaim teritorial Cina, bahkan menyebutnya ilegal. Cina menolak keras keputusan itu dan memilih melanjutkan pembangunan pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Militerisasi Cina di Laut Cina Selatan tidak hanya mengkhawatirkan negara-negara sekitarnya. Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang besar di Asia Pasifik dan mengandalkan kebebasan untuk mengarungi Laut Cina Selatan untuk melindungi sekutunya di wilayah tersebut. Di sisi lain, Cina menilai kehadiran Amerika Serikat berpotensi mengganggu kedaulatan dan persatuan Cina. Di masa lalu, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat hampir bertabrakan dengan kapal Cina dan memicu konfrontasi militer antara keduanya. Berdasarkan survei bertajuk Preventive Priority Survey tahun 2020 yang dilakukan Council of Foreign Relations, potensi konflik militer di Laut Cina Selatan dinilai cukup potensial dan akan merugikan kepentingan Amerika Serikat, mengingat kedua negara tersebut memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Konflik sengketa di Laut Cina Selatan masih terjadi hingga saat ini. Cukup potensial bagi negara-negara yang terlibat untuk memiliki konflik yang lebih buruk. Apakah kita siap menanggung akibatnya jika terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan?